Kemarin kita lihat pada saat debat Capres itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan yang memang mungkin sudah dipersiapkan untuk menyerang lawannya. Saya ingin tanya ke Kang Maman. Kang Maman, apakah nanti Muhaimin juga sudah dipersiapkan untuk menyelepet lawan-lawannya dengan pertanyaan yang tajam? Saya berbeda dengan Mas Bang Ray ya, bahwa 2 poin ini ada 2 poin yang sama penting. Pertama, pertanyaan yang tajam itu sebenarnya tidak terlalu dipersiapkan secara tekstual. Makanya di tim kami, Anies punya desak Anies, lalu Muhaimin punya, Gus Imin punya yang namanya selepet Gus Muhaimin. Itu untuk memperlihatkan bagaimana jawaban-jawaban itu, pertanyaan-pertanyaan itu penting. Karena seorang ahli mengatakan pertanyaan yang cerdas itu bobotnya lebih hebat daripada jawaban yang cerdas. Nah yang kedua, karena 2 program itulah saya keliling misalnya dengan Mas Anies, lalu keliling juga dengan Gus Imin. Di sanalah ada pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman mahasiswa, dari santri-santri, dari pemuda masjid dan sebagainya. Itu dijawab dengan santai. Artinya kita udah menyiapkan debat ini tidak seketika ketika ada debat, tapi memang di samping pengalaman yang lama, keduanya aktivis kampus, keduanya pernah di pemerintahan, lalu ketika sudah berjodoh menjadi jodoh yang betul-betul ditakdirkan Allah, perjodohan yang betul-betul sangat-sangat mulia, bukan istilah beliau tadi. Nah itu justru menguatkan kami bahwa debat ini akan menjadi panggungnya Gus Imin. Inilah cara bagaimana bertanya yang menunjukkan karakter genuine, tidak dibuatkan oleh tim, tetapi betul-betul genuine dari pikiran-pikiran Gus Imin selama ini. Lalu jawabannya pun kita sudah memperkirakan nih, secara normatif Pak Mahfud akan ngomong ini, pasti menyerempet hukumnya, ada selalu nafas hukum. Seperti itu. Seperti kita akan lihat bahwa Mas Gibran misalnya itu akan mengunggulkan bagaimana industri kreatif yang dilakukan. Itu jawabannya udah dipersiapkan. Itu langsung dari Gus Imin. Kita tanya tadi. Tapi apa mungkin Gus Imin besok akan agresif menyerang Gibran? Jadi tidak ada istilah menyerang dalam. Nggak apa-apa, nggak perlu ditutup-tutupi. Serang-serang aja. Ini debat Pak, bukan majlis taklim ya. Saya berharap pernyataan Gus Imin di berbagai tempat bahwa tukang becak nggak bisa naik tol misalnya. Itu sudah menjadi karakternya Gus Imin. Jadi tidak perlu disuruh nyerang. Bagaimana pertanyaan nanti itu lebih kepada hal yang substansional, tajam, kritis, dan kira-kira membuat jawabannya agak kesulitan. Saya khawatirnya karena ini menghadapi anak presiden yang juga bosnya Gus Muhaimin, jadi serba takut gitu loh Pak untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan agresif. Karena apapun saat ini Gus Muhaimin dengan PKB masih menjadi bagian dari koalisinya Pak Jokowi. Jadi khawatir ada psikologi. Saya rasa dari tadi ya Mas Adi agak salah melihat posisi Pak Mahfud dengan Gus Muhaimin. Kita memang ada di koalisi. Tetapi lihat bagaimana misalnya kami di partai, di DPR itu kritis terhadap beberapa program yang dianggap kami, misalnya soal validasi data, soalnya tidak sinkronnya komunikasi antar kementerian. Itu semua menjadi hal yang kita sampaikan. Boleh saya berkomentar sedikit? Boleh. Tadi di poin pertama saya katakan bahwa dari sisi penguasaan substansi, justru saya sangat optimis Gibran sangat menguasai. Justru ini ramalan, bukan penilaian. Ramalan saya besok Gibran akan percaya diri menunjukkan diri dia dalam bertanya, dalam respon pertanyaan semata-mata berbasis pada data. Dia akan menunjukkan atau paling tidak meyakinkan saya bahwa adalah seorang pemimpin yang ideal ketika dia bisa memberikan perspektif yang kaya dengan kajian-kajian berbasis data semacam itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.